Assalamualaikum. Belajar lagi bersama saya di channel Ruang Belajar Irma. Seperti biasa, kita akan mengupas bahasan teknik-teknik rahasia cepat dan mudah menghitung matematika. Kali ini kita akan membahas perkalian kuadrat, baik itu perkalian kuadrat dasar, kuadrat belasan, puluhan, maupun ratusan. Bahkan aplikasi keperkalian kuadrat aljabar akan kita bahas pada materi kali ini. Nonton sampai selesai agar kalian bisa memahaminya dengan cepat dan mudah. Baik, kita akan mulai latihan soal untuk mengingat kembali ke materinya. Bagaimana sih materi kuadrat itu? Ada dua contoh soal yang ditampilkan. Yang pertama yaitu 125 kuadrat dan yang kedua 2x ditambah 5 kuadrat. Kita akan selesaikan soal nomor 1, 125 kuadrat. Kita selesaikan dengan cara atau teknik di Smart Edu, yaitu teknik cepat dan mudah. Kita kalikan dulu 12 dikali 12 sesuai dengan soal bahwa perkalian kuadrat, maka kita tulis 144 hasil dari 12 kali 12. Dan kita kalikan lagi 12 dikali 5, maka hasilnya kita tulis 60. Lalu angka 60 itu kita kalikan dengan kuadratnya yaitu 2. Hasilnya 120, kita simpan 12 karena 3 angka, maka kita simpan 12 lalu kita tulis 0. Dan kita kalikan lagi 5, hasil 5 kali 5 hasilnya 25, kita simpan 2 dan kita tulis 5. Lalu kita jumlahkan, hasilnya 15625, 15.625. Saya bacain soalnya. Min 7 tambah 2 ditambah min 3. Berapa jawabannya? Belajar teknik-teknik rahasia bagaimana cara menghitung cepat matematika dengan sangat mudah dan hasil yang sangat akurat. Program ini sudah diikuti sekian banyak siswa di seluruh Indonesia dan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jadi ikuti video ini hingga selesai, ambil semua ilmunya supaya kamu jadi makin pintar belajar matematikanya. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan loncengnya supaya kamu bisa dapat terus update video-video. Baik, kita akan masuk ke contoh perkalian kuadrat belasan. Contoh soal 15 kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan perkalian kuadrat puluhan. 15 kuadrat artinya 15 dikali 15, yaitu angka perkalian yang dikalikan dengan angka yang sama. Sekarang kita masuk ke cara penyelesaiannya. 15 kuadrat sama dengan, untuk mengerjakannya step pertama kita kalikan dulu angka depannya, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1, kita tulis 1. Lalu step kedua kita kalikan secara keseluruhan, yaitu 1 dikali 5 kali 2 sama dengan 10.
Lalu kita tulis, kita simpan 1 dan kita tulis 0. Dan step ketiga, kita kalikan 5 dikali 5, yaitu 25. Lalu kita tulis 2, kita tulis 5, dan kita jumlahkan hasilnya 225, 225. Kita masuk ke contoh soal kedua, perkalian kuadrat angka belasan, yaitu 16 kuadrat. Caranya, kita kalikan dulu angka depannya, 1 kali 1, kita tulis 1, lalu kita kalikan secara keseluruhan, 1 kali 6, 6 kali 2, 12, kita tulis 12. Lalu kita kalikan 6 dikali 6, kita tulis 36, dan kita jumlahkan hasilnya 256. Selesai. Contoh soal yang berikutnya yaitu 17 kuadrat. Sama dengan seperti biasa, kita kalikan dulu angka depannya, yaitu 1 dikali 1, 1, dan kita kalikan secara keseluruhan, yaitu 1 dikali 7, lalu 7 dikali 2, 14. Dan kita kalikan 7 dikali 7, 49. Lalu kita jumlahkan 289, hasilnya 289. Selesai. Kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu 19 kuadrat. Sama dengan seperti biasa, kita kalikan dulu angka depannya, yaitu 1 kali 1, 1. Lalu kita kalikan 9 dikali 2, 18. Kita simpan 1, tulis 8. Dan kita kalikan 9 kali 9, simpan 8, tulis angka 1. Kita jumlahkan dulu, hasilnya 361. Jadi 361. Selesai. Nah, standarnya adalah kita hitung 21 kali 21. Nah, buat kamu yang belum nonton perkaliannya cepat Smart Edu, saya akan bahas singkat, tapi lebih lengkapnya silahkan lihat videonya ya. Ada banyak banget teknik cepat, saya udah bilang. Caranya kali silang 2 kali 1, 2 kali 1. Kali, tambah, kali, dan selesai. Nah, semudah itu sebetulnya menghitung perkalian ya. Nah, bagaimana kalau kuadrat? Lebih cepat lagi. Perhatikan baik-baik. Saya udah ajarin tadi bahwa arti dari kuadrat atau pangkat 2 adalah dikalikan dengan angka yang sama. Berarti 2 kali 2, tuh. 1 kali 1, tuh. Yang kosong kaliin semuanya. 2 kali 1 kali 2, 4. Hasilnya sama. Paham ya? Nah, sekarang kita akan bahas nomor yang kedua. Perhatikan baik-baik, karena kita harus belajar juga dengan angka-angka yang lebih besar ya. Oke, teknik ini berlaku untuk semua angka. Kita lanjut ya. Berarti 3 kali 3 adalah 9. Biar gampang kaliin semuanya ya langsung. Jadi 3 kali 2, 6 kali 2 jadi 12 tuh. Kalau ada dua angka, satunya naikin ke atas. Tinggal 2 kali 2 berapa? 4. Jadi hasilnya adalah 1000. Paham ya? Oke, coba kerjakan 2 soal di bawah dan cocokkan hasilnya, kita akan lihat di video selanjutnya. Oke, seperti saya bilang, kita langsung lanjutkan lagi aja. 45 kuadrat. Oh, berarti 4 kali 4 dulu, 16. Mudah ya, kaliin semuanya. 4 kali 5, 20. 20 kali 2, 40. Terakhir belakangnya 5, berarti 5 kali 5, 25. Maka hasilnya 16 tambah 4 adalah 20. Ini 2 tambah 0 dan 5 nya turun. Jadi hasilnya 2025. Terakhir, ya kita akan hitung 72 kuadrat. Sebenarnya enggak usah pusing deh. 7 kali 7 adalah 49. 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 7 semuanya ya berarti 28. Tinggal 2 kali 2 adalah 4. Tuh.
49 tambah 2 adalah 51. Belakangnya 84. Jadi 5184. Dijamin akurat. Kita cocokkan dengan kalkulator. Akhirnya kita sampai ke perkalian kuadrat ratusan. Saya yakin pertama lihat angka-angka ini udah, aduh kok gede banget angkanya ya. Perhatikan baik-baik. Mungkin pertama kita lihat nih pusing gitu ya. Padahal kalau kita bahas nih sebetulnya sangat mudah kalau kita sekali lagi ngerti apa arti kuadrat. Oke, kita bahas dulu dengan cara sederhana ya, 125 kali 125. Tidak, waktunya nanti habis ya. Saya bercanda. Oke, kelamaan soalnya. Oke, kita langsung aja bahas pakai cara cepatnya bagaimana menghitung 125 kuadrat. Intinya adalah lingkari dulu dua angka yang di depan. 12 kali 12 adalah 144. Oke, paham ya? Sekarang kita kaliin semua angkanya, tapi ini digabung jadi 12. 12 kali 5 adalah 60, 60 kali 2 adalah 120. Karena boleh nulis cuma satu angka, berarti 12-nya dinaikkan. Perhatikan ya, saya bahas pelan-pelan nih. Tinggal 5 kali 5 adalah 25, karena cuma boleh nulis satu angka, 2-nya yang dinaikkan. Lalu selesaikan, 1562. Oke, saya akan ulangi sekali lagi, perhatikan baik-baik bagaimana cara menghitungnya. Oke, perhatikan ya. Pertama adalah lingkari dua angka. Jadi ini digabung jadi satu angka yaitu 12 gitu dibacanya ya. Jadi 12 kali 12 dulu. Semoga paham. Sekarang kaliin semua 12 kali 5 lalu dikaliin 2. 12 kali 5 adalah 60. 60 kali 2 adalah 120 karena cuma boleh menulis satu angka. Tinggal 5 kali 5 adalah 25 karena cuma boleh menulis satu angka, 5-nya dinaikin ke atas. Sehingga hasilnya adalah 15.625 dan selesai. Oke, kita akan bahas dua berikutnya. Perhatikan baik-baik videonya. Ya oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Ini kotakin dulu, jadikan dua angka. Berarti kita hitung 25 kali 25 adalah 625. Lalu kaliin semuanya, 25 kali 4 adalah 100, 100 kali 2 adalah 200. Karena cuman boleh nulis satu angka, maka yang 2 dan 0-nya naikkan ke atas. Terakhir 4 kali 4 adalah 16, satunya juga naikin ke atas karena hanya boleh nulis satu angka. Jadi hasilnya adalah 64.516 dan selesai ya. Oke, tinggal nomor yang terakhir. Perhatikan baik-baik, saya akan bahas bagaimana ngitung 452 kuadrat ya dengan mudah dan cepat. Oke, ini lihat angkanya aja sebenarnya udah ada pusing ya. Padahal kalau kamu ngerti, lihat caranya sama, kita kotakin 45-nya. Berarti kita hitung dulu 45 kuadrat, nanti dikaliin semua, terakhir 2 kuadrat. Paham ya? Nah, cara ngitungnya kan berarti 45 kuadrat dulu. Berarti ini jangan dihitung dulu. 4 kali 4, 16. 4 kali 5 kali 2. 4 kali 5 adalah 20. 20 kali 2 adalah 40. Terakhir 5 kali 5 kan adalah 25. Nah, ini adalah 45 kuadrat. Udah beres tuh. Nah, kalau 45 kuadrat udah selesai, berarti kita tinggal ngitung 452 kuadratnya gitu loh ya. Oke, kita akan hitung 452 kuadrat. 45 kali 45 udah selesai. Tadi udah kita hitung. Sekarang 45 kali 2, 90. 90 kali 2, 180. Terakhir 2 kali 2 adalah 4. Beres tuh. Jadi 4, 0, 13 naik 1. Ini adalah 4. 16 tambah 4, 20. Jadi hasil akhirnya adalah 204.304. Ini kalau enak ya, makanya banyaklah latihan. Terutama buat kamu yang senang belajar matematika. Oke, saya akan ulangi sekali lagi. Kamu perhatikan baik-baik ya. Oke, bagaimana cara ngitungnya dengan mudah? Pertama kita akan hitung 45 kuadrat dulu. Kuncinya adalah itu. 4 kali 4, 16. 4 kali 5 kali 2 kan 45 kuadrat, tengahnya kaliin semua. 4 kali 5, 20 kali 2, 40. Terakhir 5 kali 5 adalah 25. Nah, ini hasilnya adalah 45 kuadrat. Tinggal ngitung 452 kuadrat. Caranya 45 kali 45 udah selesai. 45 kali 2, 90. 90 kali 2, 180. Terakhir 2 kali 2 adalah 4. Sehingga kita hasilkan semuanya adalah menjadi, ini 13 naik 1 jadi 4. 16 tambah 4, 20. Sehingga hasilnya adalah
204.304 dan selesai ya. Tinggal latihan-latihan aja, nanti juga mahir sendiri. Ya oke, kita akan bahas sekarang khusus untuk kuadrat aljabar ya untuk anak SMP. Nah untuk SD juga kalau mau belajar sebetulnya nggak apa-apa, apalagi kelas 6 ya, karena kelas 7 kamu akan belajar ini nanti. Oke, perhatikan baik-baik, saya akan bahas singkat aja karena nanti ada bab khusus ya, video khusus untuk membahas tentang aljabar di SMP. Nah sekarang kita akan bahas ini bagaimana cara mudahnya ngitung kuadrat aljabar. Nah prinsipnya sama kayak perkalian kuadrat yang tadi saya ajarin. X tambah 5 kuadrat kan depan X ini 1, berarti ini kayak ngitung 15 kuadrat gitu loh. 1 kali 1 kan gitu caranya. Berarti ini X kali X kuadrat. Paham ya? Lalu kaliin semua kan, 1 kali 5 kali 2, 10. Sama 2 kali 5 kali X. 2 kali 5 adalah 10, 10 kali X adalah 10X. Terakhir 5 kali 5 adalah 25. Makanya itu jawabannya yang atas 25. Nah ini tinggal ngitung aja 5 kali 5 adalah 25 dan selesai. Jadi hasil dari X tambah 5 kuadrat adalah X kuadrat tambah 10X tambah 25. Mudah ya. Jadi sekali jalan juga beres. Nah biasanya kalau di sekolah kita harus menggunakan teknik penguraian ya. Jadi X tambah 5 kuadrat itu biasanya dihitung dengan X tambah 5 X tambah 5. Nah kita akan cocokkan hasilnya, betulkah jawaban yang kita kerjakan tadi. Depan kali depan X kuadrat, lalu X kaliin ke 5 jadi tambah 5X. 5 kali 5 adalah 25. Sehingga hasilnya X kuadrat tambah gabung 5X tambah 5X 10X tambah 25. Ya hasilnya sama. Jadi terbukti bahwa teknik perkalian SD akan sangat berguna di aljabar SMP. Itulah kenapa pastikan kamu nonton video-video Smart Edu tentang perkalian. Makanya banyak banget teknik perkalian yang Edu ajarin. Karena manfaatnya nggak cuma di SD, tapi sampai SMP bahkan SMA. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Berarti tinggal depannya dulu dikalikan ya. 3X kali 3X. 3X kali 3X adalah 9X kuadrat. Lalu kita akan kalikan semuanya. 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 3X adalah 12X. Tinggal 2 kali 2 adalah 4. Selesai. Perhatiin ya, saya akan ulangi sekali lagi. Gerak cepat. Nah, perhatikan. 3X kali 3X 9X kuadrat. Ini kali 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 3 12 karena ada X nya 12X. Terakhir 2 kali 2. Tuh, selesai ya. Nah, kita akan lanjutkan dengan 2 soal berikutnya. Ya, kita lanjutkan lagi, tinggal 2 soal terakhir ya. Ini kalau kamu paham dan gunakan yang tadi diajari sangat mudah ya. Depan kali depan 2X kali 2X adalah 4X kuadrat. Nah, kadang kita bingung dari mana 4X kuadrat, Pak? Misalkan kita nggak ngerti aljabar, perhatikan. 2X dikuadratkan itu artinya 2X dikalikan 2X ya. Saya tulis. Nah 2 kali 2 jadi 4. X kali X jadi X kuadrat. Gitu ceritanya. Nah sekarang kita kaliin semuanya. Nah, jadi nggak usah di atas di bawah ya. Ini kali ini kali ini. 2 kali min 4. Min 8 kali 2 min 16. X nya ngikut aja. Tinggal min 4 dikalikan min 4. Min kali min jadi plus. 4 kali 4 16. Dan beres nomor 3. Paham ya? Atau saya ulangi sekali lagi, kamu perhatikan baik-baik. Caranya sama dengan kita belajar perkalian kuadrat SD. Saya udah bilang tinggal 2X kali 2X adalah 4X kuadrat. 2 kali min 4 kali 2 minus 16. Ada X yang ikut. Min 4 kali min 4 adalah plus 16. Beres. Paham ya? Dan untuk soal yang terakhir, nah ini yang paling pusingnya. Padahal gampang aja deh kalau kamu paham. 2X kali 2X 4X kuadrat. 2 kali 5Y kali 2X berapa tuh ya, 2 kali 5Y kali 2X. Wah bingung Pak, ya sudah jangan ngitung XY nya. 2 kali 5 10, 10 kali 2 20, XY nya ngikut. Terakhir tinggal 5Y kali 5Y atau 5Y kuadrat. 5 kali 5 nya 25, Y kali Y nya Y kuadrat. Dan selesai. Paham ya? Pelajari baik-baik metode menghitung aljabar ini, terutama untuk anak SMP kelas 7 ya.
biasa, kita akan bahas dulu materi-materi pengulangan ya yang banyak ditanyakan di kolom komentar. Oke, yang pertama adalah pertanyaan mengenai perkalian angka dan pecahan campuran. Videonya udah ada, kamu tinggal cari aja di daftar videonya Smart Edu atau ikuti ini, saya akan ulangi. Biasanya ini kita harus ngubah dulu ke pecahan biasa ya. 2 kali 4 8 tambah 3 jadi 11/4 dikalikan dengan 12 tuh. Biasanya harus kayak gini, 12 bagi 4 3, 3 kali 11 33. Mending kalau angkanya kecil, coba bayangkan yang di bawah, angkanya makin besar. Nah, bayangkan kalau semudah ini. Perhatikan baik-baik ya. Tentu lebih lengkapnya nonton video yang sudah kita upload sebelumnya. Ini tinggal mengalihkan ke 2 dan dikalikan ke 3/4. 12 kali 2 adalah 24. 12 kali 3/4 bagi dulu. 12 bagi 4, 3 kali 3. 9 tambahin 33. Beres. Kita bahas nomor 2. Berarti 18 kali 5 adalah 90 ditambah 18 kali 8 per 9. 18 bagi 9, 2. 2 kali 8, 16. Jadi jawabannya 106. Tuh, mudah. Coba nomor 3 kamu pikirkan berapa jawabannya dengan sangat cepat. Mudah. Kaliin aja dulu. 15 kali 8. Saya udah ajarin caranya di teknik perkalian. Nonton video perkaliannya Smart Edu ya. Ini kaliin aja depan. 1 kali 8, 5 kali 8, 40. Jadi 8-nya tambah 4. 12. Jadi 120 ditambah 15-nya kali 3 per 5. 15 bagi 5. 3 kali 3 9. Jadi jawabannya 129. Dan semudah itu ikuti videonya hingga selesai supaya kamu bisa dapat ilmu hari ini bagaimana cara menghitung penjumlahan pengurangan angka dengan pecahan campuran. Bareng-bareng saya bacain soalnya. Min 7 tambah 2 ditambah min 3. Berapa jawabannya? Sekarang kita akan bahas angka dikurangin dengan pecahan campuran. Akan bahas satu contoh dulu, kamu perhatikan baik-baik. Seperti biasa kita bahas dulu pakai cara sekolah. Berarti 17 per 1 dikurangi, ini ubah jadi pecahan ya. 7 kali 19, nanti kita tambahin dengan 12. Jadinya 145 per 19. Oke, makanya inilah kenapa banyak anak stres belajar pecahan ya. Udah ditemukan banyak teknik mudah dengan pemahaman sehingga bisa cepat, masih aja mengerjakan dengan cara yang berputar-putar sehingga ketinggalan terus. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita ubah ini jadi per 19. Berarti yang atas juga harus dikali dengan 19. Jadi 323 dikurangi 145 per 19. Wow, ini ngitung kayak gini aja anak-anak bisa udah males duluan. 178 per 19. Nah, ini tinggal diubah ke pecahan campuran. 178 dibagi 19, paling dekat adalah 9, bawahnya tetap 19. Kenapa? Karena 9 dikali 19 adalah 171. Kita tinggal kurangi. 178 dikurangi 171 adalah 7. Dan selesai. Jawabannya adalah 97 per 19. Kalau mau pakai cara standar. Nah, sekarang kita akan bahas dengan cara yang kedua. Ini masih teknik cepat, tapi masih ada yang lebih cepat lagi dan lebih mudah lagi, dan bahkan kamu bisa hitung di luar kepala. Oke, caranya adalah ini dirubah dek. Saya pengen kamu paham, makanya saya ajarkan beberapa cara. 17 itu, jadi otak kita nggak tergantung rumus lah intinya. 17 itu adalah 16 19 per 19, karena 19 per 19 adalah 1. Makanya balik lagi nanti ke 17 sebetulnya. Nah, kenapa saya bikin per 19? Supaya penyebutnya sama. Paham ya? Nah, kalau udah kayak gini kan gampang. 19 penyebut udah sama, aman. 19 dikurangi 12 adalah 7. Tinggal 16 dikurangi 7. Berapa 16 kurangi 7? 9. Hasilnya sama. Nah, ini menggunakan teknik cepat yang pertama. Nah, sekarang saya akan ajarkan sesuai yang saya buat di judulnya bahwa kamu akan hitung ini bahkan di luar kepala tanpa nulis satu angka pun. Perhatikan baik-baik ya. Oke, pertama pindahkan penyebut. Penyebutnya tidak usah dirubah. Tarik garis kurangi ke atas. Berapakah 19 dikurangi 12? Jawabannya 7. Kalau kamu perhatikan belakangnya sudah sama.
Tinggal kita hitung berapakah 17 dikurangi 7? 10. Turun 1, 9. Jadi jawabannya 9, 7 per 19, hasilnya sama. Nah sekarang siap-siap. Kita akan bahas 3 soal sisanya ya. Tadi ini kita udah bahas 9, 7 per 19. Siap-siap, kita akan bahas 3 soal sisanya. Perhatikan baik-baik. Setelah kamu pelajari ini, saya yakin langsung pinter di kelas ya. Udah pasti paling cepet ngitungnya di kelas. Orang lain lagi ngitung panjang-panjangnya, kamu udah selesai duluan kan. Jadi seru belajar matematikanya. Oke, perhatikan baik-baik. Kita bahas nomor 2. Saya akan bahas pelan-pelan supaya kamu bisa ngikutin. Pertama, pindahkan dulu penyebutnya. Paham? Lalu kita kurangi ke atas. 75 dikurangi 16. Jawabannya adalah 59. Nah, jadi pecahannya 59 per 75. Tinggal kita pengurangan aja. 25 dikurangi 10. Jangan langsung tulis di sini karena harus diturunin dulu, Dek. Jadi kita tulis kayak gini. 25 kurangi 10, 15. Turun 1, 14. Dan selesai. Jadi jawabannya dari 25 dikurangi 10, 16 per 75 adalah 14. 59 per 75. Dari mana 59-nya? Saya ulang, 75 dikurangi 16. Semoga paham. Oke, kita tinggal bahas sisa 2 soal berikutnya. Pindahkan 38 seperti yang kita bahas di atas. Kurangi 38 kurangi 17, 21. Udah selesai. Tinggal 34 kurangi 24, 10. Turun 1, 9. Nah, bayangkan semudah ini. Termasuk mau pecahannya bahkan serumit ini. Bayangkan kalau kamu masih mengerjakan kalikan ke bawah tambah ke atas. Mau sampai kapan kamu beres deh? Belum tentu juga akurat hitungannya. Makanya saya bilang ikuti setiap videonya Smart Edu. Karena kita akan bahas semua teknik rahasia. Cara menguasai setiap bab dengan mudah dan cepat SD, SMP, SMA. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan deh tiap kita update. Materi seperti biasa kita akan pengolahan materi yang sering ditanyakan di kolom komentar ataupun di Facebook. Salah satunya adalah bagaimana cara mengurutkan pecahan persen desimal atau pecahan dari yang terbesar terkecil, terkecil terbesar dan seterusnya. Oke, kita akan mulai dengan membahas soal ini yang ada di depan kita, suruh mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Tapi kembali silakan lihat daftar video Smart Edu karena saya sudah bahas lengkap. Tinggal dipelajari aja video-video yang sudah kita upload supaya kamu tetap jadi yang paling pintar di kelas. Oke, kita langsung mulai. Biasanya untuk mengurutkan pecahan itu selalu nyamain penyebut dulu ya, pakai KPK biasanya. Nah, bayangkan kalau kita harus satu-satu samain penyebutnya. Berapa lama ngerjain soal ini? Kelamaan. Jadi kalau mengurutkan pecahan dengan menyamakan penyebut, caranya benar, cuman tidak efektif. Yang kedua, banyak yang mengubah satu-satu jadi desimal. Masalahnya adalah lagi-lagi berapa lama? Pertanyaannya suruh mengurutkan pecahan, tapi muter-muter gitu loh. Ke desimal dulu, ke persen dulu, atau menyamakan penyebut dulu. Padahal pertanyaannya simpel, urutkan pecahan, selesai. Mulailah berpikir lebih efektif dan efisien. Udah tahun 2021 masih pakai teknik jadul, dijamin ketinggalan. Oke, yang perlu kamu lakukan adalah tulis 0 satu-satu dan selesai. Kamu bisa ngurutin mana yang terkecil, mana yang terbesar. Kita mulai. 30 dibagi 5, skornya 6. 20 dibagi 4, skornya 5. Udah ketahuan, lihat langsung urutannya dengan cepat dan akurat. 60 bagi 9 karena nggak pas, cari yang terdekat. Kali 6 kan 54, nah lebihnya ganti sama plus. 70 bagi 10 ya dapat 7, 20 bagi 9 dapat 2 lebih ya. Lihat, selesai, kamu langsung urutin aja, ketahuan mana yang paling kecil. Ini nilainya 2. Jadi pecahannya yang terkecil 29, terus ke sini 2 per 4, lanjut ke sini 3 per 5, 6 per 9, dan terakhir paling besar 7 per 10. Selesai dengan mudah, simpel, dan pasti benar. Sekarang kita masuk ke pembahasan perkalian angka dengan pecahan. Ikuti tahapannya agar kalian bisa memahami cara-caranya. Tipe 1 yaitu tipe yang paling sederhana ya. Contoh nomor 1, 15 dikali 3 per 5. Nah, nanti diajarinnya adalah bagi ke bawah kali ke atas ya. Jadi sebetulnya tanda kali ini untuk ke atas.
Berarti semua tanda kali ini yang harus kamu pahami dulu ya. Tanda kali itu berlaku untuk yang atas, karena kadang anak-anak SD bingung, ini atas kali apa bagi apa kali gitu. Nah, biar kamu nggak bingung, semua bentuk perkalian angka dan pecahan kali itu diberlakukan untuk angka yang di atas. Jadi jangan coba-coba kaliin ke bawah, prinsipnya gitu. Nah, berarti karena kali ke atas, yang bawah otomatis adalah bagi. Paham ya? Supaya kamu nggak salah-salah lagi. Nah, itu yang pertama. Jadi mulai besok nggak boleh salah lagi atau bingung ke atas dikali apa dibagi sih Pak. Tentu ke atas semua dikali. Paham ya? Oke, nah sekarang berarti tinggal ngitungnya 15 dibagi 5 adalah 3. Berarti tinggal ngitung 3 kali 3. Jadi hasilnya adalah 9. Mudah ya, pelan-pelan nih. 16 dibagi 4 adalah 4. Berarti tinggal ngitung 3 dikali 4. Hasilnya adalah 12. Kita lanjutkan lagi. Saya udah bilang tipe 1 cepatlah dikuasai. Yang penting tipe 1 tuh kamu nggak bingung dikali kemana, dibagi kemana. Paham ya? Oke, 24 dibagi 8 adalah 3. Berarti tinggal ngitung 1 kali 3. Hasilnya adalah 3. Terakhir, nah baginya ke bawah ya. 18 bagi 3 adalah 6. 6 kali 2 hasilnya adalah 12. Pelajari baik-baik video tipe 1 yang simpel ini. Yang penting kamu bisa membedakan kali dulu atau bagi dulu, atau kali kemana bagi kemana. Jangan salah. Dan kita lanjut ke tipe 2. Pelajari hingga selesai. Sekarang kita akan bahas tipe yang kedua ya. Tipe yang kedua ini beda sama yang pertama deh. Ini lebih sulit dan justru soal tipe kayak gini banyak keluar, terutama di ulangan ya. Jadi perhatiin baik-baik. Nah, biasanya kita ngitungan bagi dulu 24 dibagi 9. Sayangnya sekarang kan nggak bisa. 24 dibagi 9 nggak bisa. Maka satu-satunya jalan pasti dikaliin dulu ke atas. Nah, ini yang bikin repot. Makanya banyak belajar matematika kebiasaan buruk menghafal rumus masih dipakai sampai sekarang. Saya nggak ngerti kenapa ya. Udah jelas-jelas cara belajar matematika menghafal rumus itu tidak efektif, tidak efisien, bikin banyak anak stres, bikin banyak anak pusing karena banyak banget pasti rumus harus dihafalin. Lalu apa solusinya? Matematika itu belajar pahami konsep, pahami rumus kalaupun ada rumus. Paham ya? Bukan dihafalin deh. Kalau nggak ngerti tanya supaya kamu paham ya. Kalau yang ditanya nggak ngerti, tanya lagi, cari yang ngerti. Gunanya seperti itu. Nah, kalau pengen mudah, simple, cepat, udah pasti belajar di channel Smart Edu ya. Oke, saya lanjut. Nah, 24 dibagi 9 kan nggak bisa deh. Pasti satu-satunya jalan dikaliin. Saya bahas dulu ya pakai cara standar. 2 kali 6 adalah 12, 4 kali 6 24. Ini cara cepat perkalian. 2 tambah 2-nya ubah jadi 4 ya. Jadi 144 bagi 9. Nah, kamu harus hitung satu-satu nih, Dek. Mau berapa lama kamu ngitung pakai cara gini? Hasilnya 16. Bagi kurungnya aja udah ngabisin waktu. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bagaimana cara menghitung yang efektif. Itulah kenapa kamu butuh pemahaman secara menyeluruh tentang kali, bagi, tambah, kurang, pecahan, dan lain sebagainya. Sehingga kemampuan kamu betul diakui, matematikanya bagus. Bukan hanya karena bisa matematika gara-gara hafal rumus. Percaya sama saya, besok-besok lupa susah lagi. Oke, sekarang perhatikan caranya. Saya akan ajarin ya sekaligus 4 soal nih. Perhatikan baik-baik supaya kamu paling pinter deh. Saya ingin orang tua kamu bangga, guru kamu bangga, dan kamu punya masa depan yang bagus. Jadi perhatiin baik-baik. Caranya benar, kaliin ke atas, tapi nggak usah tulis hasilnya, tulis aja kayak gini. 24 kali 6 dibagi 9. Nah, sekarang kita tinggal sistem coret-mencoret. Pelajari ya. Gimana caranya? Oke, kita mulai. Bagi 3, ini jadi 2. Bagi 3, ini jadi 3. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita masih bisa coret nih, Dek. Bagi 3 jadi 8, bagi 3 habis. Jadi yang tersisa cuma 8 dan 2. Jadi 8 kali 2. Maka hasilnya 16. Tuh, kamu nggak repot harus dikaliin jadi 144. Nggak repot harus ngitung bagi kurung 144 dibagi 9. Latihlah mulai sekarang coret-mencoret pecahan ya. Kalau kamu masih bingung, ikuti terus channel video Smart Edu deh. Nanti saya akan bikin videonya. Paham ya? Oke, kita lanjut nomor 2. Berarti ini dikaliin dulu karena jelas 20 nggak bisa dibagi 12. Jadi 20 kali 9 dibagi 12. Nah, tinggal main coret-mencoret. Saya punya teman matematika, profesor bilang matematika tuh indah deh kalau coret-coretan kamu bagus deh. Oke, saya bahas lagi ya. Bagi 3, kita bagi-bagi aja ya. Bagi. Oke, kita sederhanakan nih, bagi 3 jadi 3, bagi 3 jadi 4 tuh. Nah, sekarang tinggal 20 dibagi 4 adalah 5. Jadi kamu tinggal ngitung 5 kali 3, hasilnya adalah 15.
Nah, sekarang saya lanjut lagi. Gimana cara nomor berikutnya? Tulis walaupun angkanya besar, lihat. Gimana caranya? Tapi kalau kamu udah ngerti gampang ya, kaliin dulu ke atas. 48 kali 15 dibagi 20. Nah, kita tinggal coret-mencoret nih, selesai. Dibagi 5 jadi 4, dibagi 5 jadi 3. Tuh. Ini tinggal dibagi 4 ya. Bagi 4 jadi 1, dibagi 4 dapat 12. Jadi 12 kali 3 berapa? 36. Tuh, mudah. Terakhir 60 kali 6 dibagi 8. Dibagi 2 dapat 4, dibagi 2 jadi 3. Tinggal 60 bagi 4 15. 15 kali 3 adalah 45. Dan selesai. Atau, nah sekarang saya ajarin teknik berikutnya. Perhatikan baik-baik untuk yang khusus angkanya yang besar-besar. Perhatikan ya. Teknik yang kedua yang bisa kamu gunakan adalah memanfaatkan sifat pecahan. Pecahan itu bisa diperbesar, bisa diperkecil atau disederhanakan. Maka ini tulis saja 48 dikali, nah ini disederhanakan dulu deh. Dibagi 5, dibagi 5, jadi kali 3/4. Tuh, paham ya? Kalau udah kayak gini enak, bagi 4 dapat 12, kali 3, 36, dan selesai. Ini pun sama, bagi 2, jadi 3, bagi 2 jadi 4. 60 bagi 4, 15, tinggal 15 kali 3 adalah 45. Oke, pelajari baik-baik konsep tipe yang kedua, banyak-banyak latihan, semoga kamu jadi anak yang terus tambah pintar ya. Ya, sekarang akhirnya kita masuk tipe yang ketiga, materi terakhir yang akan saya bahas hari ini ya. Pelajari lagi nanti dari awal ya. Kamu catat, kamu pelajari, dan kamu banyak latihan. Oke, tipe yang ketiga ini biasanya tipe yang paling sulit. Sebuah angka, angkanya berapapun dikalikan pecahan campuran, berapapun pecahan campurannya kamu bisa pakai teknik ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa saya akan menjelaskan bagaimana dibahas di secara standar ya. Biasanya untuk perkalian menggunakan pecahan campuran itu, pecahan campurannya diubah dulu jadi pecahan biasa deh. Ini yang buang-buang waktunya. Tapi nggak masalah ya, makanya saya bilang kunci belajar matematika itu adalah pemahaman konsep. Kali bagi tambah kurang pecahan, semua jadi mudah. Kebiasaan buruk kalau kita ngafalin rumus dan nggak ngerti, ya gini jadinya. Kamu harus kali dulu, tambah dulu, karena cuman itu rumus yang biasa dipakai. Tapi ketika kamu punya pemahaman, kamu bisa pakai cara apapun dengan menggabungkan semua pemahaman kamu gitu loh ya. Oke, nah nggak masalah kita pakai cara dulu rumus standar ya. Biasanya kali dulu ke bawah, ubah dulu pecahan campurannya jadi pecahan biasa. 13 kali 8, nih aja udah buang-buang waktu gitu loh. 1 kali 8, nih cepet aja. 3 kali 8, 24 jadi berapa tuh? 104 tambah 6 jadi 110/8 ya. Dikaliin 12. Nah loh, makin pusing gak tuh udah pakai rumus, angkanya tambah gede. Sekali lagi, kelemahan belajar zaman dulu ya sampai sekarang, matematika selalu harus hafalin rumus. Padahal pakar-pakar matematika ngajarin tuh kamu rumus itu dipakai supaya paham, supaya ngerti, bukan dihafalin gitu loh. Hafal dengan sendirinya nanti ya. Oke, nah selalu saya ajarkan ke murid-murid saya, kalau yang ditanya nggak ngerti, tanya lagi ke yang lebih ngerti sampai kamu bisa. Oke, saya lanjutkan lagi. Sekarang kita tinggal ngitung aja ya. 12 bagi 8 kan nggak bisa, berarti kita harus main coret-coret sederhanain. Jadi 12 kali 110 dibagi 8 ya. Dibagi 4 jadi 3, dibagi 4 jadi 2. Wow. Nah sekarang kamu ngitung 110 bagi 2. Nambah-nambah kerjaan kan. Berapa lama kamu mau ngitung kayak gini terus? Kalau kita ngandelin rumus ya. 10 bagi 2 adalah 5. Jadi 3 kali 55. Ngaliin lagi deh. Mending kalau kamu udah belajar teknik perkalian ke samping ya, lihat video Smart Edu ada teknik perkalian ke samping nih, sekalian saya ajarin. 3 kali 5 15, 3 kali 5 15. Jadi jawaban akhirnya adalah 165. Wow, panjang banget ngitung kayak gini doang. Sekarang perhatikan baik-baik, saya akan ajarkan bagaimana kalau kita menggabungkan semua konsep kali bagi tambah kurang yang sudah dipahami dengan konsep pecahan. Makanya penting selalulah belajar matematika dengan pemahaman konsep, mengerti, bukan lagi-lagi hafalan rumus. Karena saya tahu banyak yang mengajarkan menghafal rumus supaya paham tapi pemahamannya palsu gitu loh. Jadi ngerti bahasanya tapi karena hafal rumus itu bukan ngerti deh. Saya kasih tahu itu pengertian yang palsu, karena kalau soalnya dirubah dibikin tambah sulit, rumus kamu lupa, selesai. Alasannya sederhana, karena hafal rumus tapi nggak ngerti rumus gitu loh. Nah sekarang perhatikan, saya akan ajarin ya. Ikuti terus channel-channel Smart Edu supaya kamu terus jadi anak yang paling pintar di kelas. Tujuannya satu, kamu harus punya masa depan yang bagus ya. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, nah
Bagaimana cara mengerjakan ini dengan mudah dan cepat? Sebetulnya ilmunya ilmu dasar sifat-sifat penjumlahan perkalian ya, yang sudah kita pelajari sebetulnya dari sejak kelas 4 udah ada ya, kelas 3 juga udah ada. Nah, cuman gara-gara ngafalin rumus kamu nggak ngeh teknik itu bisa dipakai di sini gitu loh. Itulah kenapa butuh pemahaman yang komprehensif menyeluruh tentang matematika, baru kamu bisa kuasain ilmu matematika dengan baik dan benar. Jangan lagi kebiasaan buruk menghafal rumus terus kamu lakukan ya. Boleh hafalin rumus tapi harus ngerti. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara hitung 12 kali 13 6/8 dengan pemahaman konsep, tapi akan jadi lebih mudah dan lebih cepat. Caranya adalah 12 kalikan ke 13, lalu kamu hitung 12-nya dikalikan 6/8, hasilnya tinggal dijumlah. Paham ya? Oke, kita akan mulai ya. Sekarang kita akan ngitung dulu 12 kali 13. Saya udah ajarin cara cepatnya. Yang kamu belum tahu cara ngitung cepat belasan, silakan nonton video edu. Caranya adalah 1 kali 1, 2 tambah 3, 2 kali 3, 6. Beres tuh. Gitu doang ya. Yang kamu masih nggak ngerti kok perkalian belasan bisa kayak gini, nonton aja video edu tentang perkalian. Banyak ya. Oke, ingat ini teknik hanya berlaku untuk perkalian belasan ya. Untuk puluhannya ya kamu harus nonton video Smart Edu sebelumnya. Nah, tinggal sekarang hitung 12 kali 6/8 dan selesai. Kita akan hitung 12 kali 6/8. 12 dikalikan 6/8. 12 kali 6 karena dibagi 8 kan nggak bisa, adalah 72. 72 dibagi 8 adalah 9. Nah, tinggal tambah 9, hasilnya 165 dan selesai. Segampang itu, semudah itu. Siap-siap kita latihan. Terus saya akan ulangi sekali lagi, kamu perhatikan baik-baik ya. Langkah pertama kita kaliin depannya dulu, yaitu 12 kalikan dengan 13. Caranya 1 kali 1, ingat ini khusus perkalian belasan, 2 tambah 3, lalu 2 kali 3, beres. Tambah, sekarang kita tinggal ngitung 12-nya dikalikan ke 6/8. 12 kali 6 adalah 72, 72 bagi 8 adalah 9, ini dijumlah hasilnya 165. Ternyata mudah. Nah, siap-siap latihan soal, dan kita akan bahas soal yang ada di judul tadi. Nah, sekarang kita langsung latihan soal tipe 3 ya. Oke, coba adik-adik pause dulu, langsung dikerjakan. Nanti cocokkan hasilnya dengan yang saya bahas ya. Silahkan di pause dulu, kerjakan dulu. Nah, sekarang langsung aja saya bahas ya. Kalau udah di pause lalu cocokkan ya, kerjain lalu cocokkan hasilnya. Cara ngerjain ini gampang, ikuti aja teknik yang udah saya ajarin ya. 20 kali 4 adalah 80, ditambah 20 kali 3/5. 20 dibagi 5, ini pelan-pelan, adalah 4. Kali 3 adalah 12, jadi hasilnya 92. Selesai. Kalau udah mahir nggak perlu sampai 1 menit, 3 detik juga beres. Nah, kita lanjut nomor 2 ya. 32 kali 6 dulu, saya udah ajarin caranya. 3 kali 6, 18. Ikuti video Smart Edu tentang perkalian ya untuk belajar teknik cepat ini. 2 kali 6, 12. Jadi berapa tuh? 192 kan? Ditambah, nah sekarang kita tinggal ngitung 32-nya dikali 3/8. 32 dibagi 8 adalah 4. Dikalikan ke 3 adalah 12 tuh. Jadi tinggal nambahin 12. Jawabannya adalah 204 dan selesai. Semudah itu ya. Nah, siap-siap soal yang di judul sekarang kita bahas dengan cepat. Saya yakin kamu udah bisa sekarang ya. Bagaimana cara jawab soal ini? Tentunya kamu udah jago sekarang ya. Pertama, kaliin dulu depan. Perkalian belasan udah diajarin atau nonton video edu tentang perkalian. 1 kali 1 ini kalau udah hafal langsung aja 180, cepet ya. 2 tambah 5 adalah 7, 2 kali 5 adalah 10. Jadi jawabannya 180. Tambah, tinggal menghitung 12-nya dikalikan dengan 6/9 ya. 12 kali 6, 72 bagi 9 adalah 8, sehingga hasil akhirnya 188 dan selesai. Oke, pelajari, saya akan ulangi sekali lagi, perhatikan baik-baik, ini akan sangat mudah. Ini dikaliin, kalau kamu udah mahir ini langsung 180. Ditambah 12 kali 6, 72, 72 dibagi 9 adalah 8, hasil akhirnya 188. Jadi kalau kamu bisa kuasain semua materi yang saya ajarkan hari ini, tipe-tipe soal kayak gini saya yakin akan sangat mudah dan pasti udah paling pintar di kelas ya. Oke, makanya saya bilang ikuti terus video-video Smart Edu, jangan lupa subscribe, yang belum subscribe nyalakan juga loncengnya. Karena kita akan rutin terus update video-video terbaru, teknik-teknik terbaru, teknik belajar paling mudah, paling cepat, membahas semua bab matematika. Jadi dapatkan rahasia-rahasia belajar matematika yang mudah dan cepat di channel video ini. Ajak teman-teman juga ya belajar di channel video ini. Jangan lupa bagikan juga di media sosial supaya makin banyak anak pintar di Indonesia.
kita ke pembahasan materi pecahan campuran. Bagaimana mengerjakan pecahan dengan cepat dan mudah. Contoh soal 25 1/7 ditambah 15 1/3 dikurang 20 2/5. Kita selesaikan soal ini dengan cara standar terlebih dahulu. Langkah pertama, kita sederhanakan dulu pecahan pertama, yaitu 25 1/7. Tulis penyebutnya 7, lalu 7 kita kalikan dengan 25, lalu kita tambahkan dengan 1, hasilnya 176. Lalu kita tambahkan, kita tulis penyebutnya 3 kita kalikan dengan 15, lalu kita tambahkan dengan 1, jadi 45 ditambah 1 46, lalu kita kurang dengan, kita tulis penyebutnya 5 kita kalikan dengan 20, yaitu 100, lalu 100 kita tambahkan dengan 2, hasilnya 102. Selanjutnya kita samakan penyebutnya, yaitu dengan cara kita kalikan penyebutnya 7 dikali 3 21, dan 21 dikali 5 hasilnya 105. Hasil ini menurut cara standar, nanti kita akan bandingkan cara standar dengan cara yang diajarkan di Smart Edu, yaitu cara cepat dan mudah. 105 kita bagi 7, hasilnya 15 kita kalikan dengan 176, maka 15 kali 176 kita tulis 2640, lalu kita tambahkan, dan selanjutnya 105 kita bagi dengan 3, hasilnya 35, lalu 35 kita kalikan dengan 46, maka hasilnya 1610. Kita kurangin 105 kita bagi dengan 5, hasilnya 21, dan 21 kita kalikan dengan 102, hasilnya 2142. Selanjutnya kita tambahkan 2640 ditambah 1610. Kita tulis dulu penyebutnya 105, kita tambahkan, hasilnya 4250, kita kurangin dengan 2142. Kita turunkan hasilnya, kita kurangin 4250 dikurang 2142, hasilnya 2108 per 105, maka hasilnya 2108 per 105, hasilnya 28 per 105. Demikian tadi cara standar yang cara pengerjaannya akan kita bandingkan dengan cara cepat yang ada di Smart Edu. Selanjutnya, bagaimana kita mengerjakan contoh soal pecahan ini dengan cara cepat yang ada di Smart Edu. Ikuti terus langkahnya, pahami caranya agar kalian bisa menyelesaikan dengan cepat dan mudah. Kita masuk ke pembahasan soal dengan mengerjakan cara cepat dan mudah. 25 1/7 ditambah 15 1/3 dikurang 20 2/5. Kita kerjakan dan kita kelompokkan pecahan tambahan. Kita kalikan penyebutnya 7 dikali 3 21, maka kita tulis penyebutnya 21,
Lalu kita tambahkan angkanya 25 ditambah 15, hasilnya 40. Kita tulis 40 dan kita kalikan silang 7 dikali 1 dan 1 dikali 3. Lalu 7 dikali 1 7, 1 dikali 3 3, kita tambahkan hasilnya 10. Kita kurangin 20, 2/5 sama dengan, kita kurangin dulu angkanya, 40 dikurang 20 yaitu 20. Lalu kita kalikan silang 10 kali 5, 50, tulis 50, dan 21 dikali 2 kita kurangin dengan 42. Lalu penyebutnya kita kalikan 21, kita kalikan dengan 5, hasilnya 105. Maka hasilnya 28/105. Selesai. Terima kasih sudah nonton channel Ruang Belajar Irma. Jangan lupa like dan subscribe.